Rasulullah. Inilah yang kemudian menjadikan penduduk Mekah ketika itu gempar. Mereka, kebanyakan mereka, atau bahkan terutama di antara orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Yang mana karena dalam kondisi biasanya, kalau kita melihat dalam kondisi biasa, mereka untuk pergi menempuh jarak dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu butuh kurang lebih 1 bulan perjalanan. Untuk kembali berarti butuh 2 bulan perjalanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mendapati Rasulullah meninggalkan kota Mekah sejauh itu, selama itu. Hanya 1 malam, kemarinnya mereka bertemu dengan Nabi, kemudian paginya mereka bertemu lagi dengan Nabi, kemudian tiba-tiba Nabi menyatakan bahwasanya beliau telah pergi ke Baitul Maqdis di Palestina. Oleh karenanya, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya karena memang ini adalah sebuah mu'jizat. Yang namanya mu'jizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang terjadi di mana terjadinya ini di luar kebiasaan. Tidak sesuai dengan hukum adah, tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang terjadi di bumi, yang terjadi di dunia di antara umat manusia secara umumnya, secara kebiasaannya, yang mana ini bukan merupakan perkara yang bisa dilatih oleh seseorang dengan kemampuan-kemampuan atau talenta-talenta yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada dia misalnya, bukan. Bukan juga ditopang dengan teknologi, kemajuan teknologi tertentu sehingga memudahkan seseorang melakukan sesuatu yang dianggap oleh mayoritas orang ketika itu sebagai perkara yang mustahil. Bukan. Ini semuanya murni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang di luar kebiasaan. Pada dasarnya, pada kebiasaannya, kalau orang memanggil pohon, ya, pohon tidak akan bisa menjawab dan pohon tidak akan bisa bergerak menuju orang tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW telah menyatakan kepada seorang badui, maukah engkau masuk Islam dan aku jadikan sebagai bukti kebenaran kenabianku adalah bersaksinya pohon yang ada di ujung lembah. Orang badui tersebut menyatakan, iya, jika engkau melakukan hal itu, maka aku percaya. Karena hal ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, yang mendukung kebenaran kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian memanggil pohon tersebut. Pohon tersebut kemudian seakan dia menggerus bumi, ya kan, dari tempat dia sampai mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab yang bisa dipahami, bisa didengar, dan bahasa Arab yang fasih. Kemudian dia kembali lagi ke tempat yang semula. Ini adalah salah satu di antara bentuk mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amrun khariqun lil 'adah. Mu'jizat itu adalah perkara yang di luar kebiasaan, yang mana dia itu perkara ini munculnya dari siapa? Yadhhar, muncul ala wafqi man idda'a an-nubuwah. Muncul dari seorang yang mengaku nabi dan ini sesuai dengan selaras, sejalan dan bahkan mendukung kenabian orang tersebut. Artinya Nabi menawarkan misalnya kepada seorang badui yang ketika itu juga dia setelah memburu hewan buruannya, kemudian dia sudah hewan buruannya sudah meninggal, ya kan, sudah mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendakwai orang tersebut agar mau masuk Islam. Kemudian Nabi menawarkan sebagai bukti kenabian beliau akan menjadikan hewan buruannya yang sudah mati itu hidup kembali dan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad kemudian menawarkan hal itu, kemudian terjadilah apa yang beliau nyatakan tersebut. Sesuai dengan dakwah, sesuai dan bahkan mendukung dakwah beliau. Tidak seperti hal yang di luar kebiasaan muncul dari seorang yang mengaku nabi tapi tidak sesuai dengan pengakuannya. Tidak sesuai dengan pengakuannya. Tidak mendukung kenabian orang tersebut seperti yang terjadi pada Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi. Pengakuan dia sebagai nabi itu terjadi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, di akhir-akhir menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Subhanallah, Musailimah kemudian mengaku sebagai nabi. Orang-orang ketika itu mendapati bahwasanya orang yang mengaku nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau didukung oleh Allah, kenabiannya ini didukung, dikuatkan oleh Allah dengan adanya mukjizat yang sesuai, yang mendukung kenabiannya. Mereka pun kemudian mendatangi Musailimah, minta, mana mukjizat ente mana? Mereka datang kepada Musailimah Al-Kadzab dengan seorang yang buta sebelah. Dengan orang yang buta sebelah, kita melihat kalau misalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di antara mukjizat beliau adalah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang mana hingga sekarang kalau misalnya ada anak manusia lahir dalam kondisi buta, secara medis mereka tidak bisa untuk menyembuhkannya. Ya, mereka tidak bisa menyembuhkannya sampai sekarang. Namun Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Lahir dalam kondisi buta. Ini mereka meminta kepada Musailimah Al-Kadzab dengan sesuatu yang jauh lebih ringan dari itu, yaitu menyembuhkan orang yang matanya buta sebelah. Jadi sebelah bisa melihat, sebelah nggak bisa melihat. Yang dilakukan sama Musailimah, Allahu a'lam, apakah dia mulutnya komat kamit segala macam. Akhirnya yang dilakukan sama dia itu adalah dia cukup menyentuh mukanya, mengusapkan tangannya ke muka orang tersebut. Ya, diusapkan tangannya ke muka orang tersebut. Subhanallah, yang terjadi bukannya mata yang sebelah yang buta itu menjadi sembuh, bisa kembali melihat lagi. Justru mata yang sembuh, mata yang normal, mata yang bisa melihat menjadi buta. Jadi yang awalnya buta sebelah menjadi sekarang buta dua-duanya. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Nggak biasa orang hanya menyentuh mukanya orang, mengusapkan tangan dia ke muka orang, langsung jadi buta. Nggak biasa. Nah, di luar kebiasaan. Munculnya dari seorang yang mengaku nabi tapi tidak mendukung kenabiannya. Ini apa istilahnya itu, seakan-akan Allah menyatakan bahwasanya wahai umat manusia, ini yang ngaku nabi ini, lihat nih, aneh. Ya istilahnya itu seakan-akan Allah nggak mendukung dia. Ya, nggak mendukung dia, justru membuktikan bahwasanya kenabian dia, klaim dia sebagai nabi itu adalah klaim yang bohong. Ya, seperti itu. Kemudian yang namanya mukjizat itu salimun minal mu'aradati bil mithal. Mukjizat itu tidak bisa kemudian ditandingi dengan hal yang serupa. Tidak bisa ditandingi dengan hal yang serupa. Makanya di antara mukjizat Nabi, mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran. Tantangan untuk orang kafir Quraisy ketika itu. Dan bahkan untuk semua umat manusia. Dan bahkan semua manusia dan juga jin. Silahkan kalau mau menandingi Al-Quran, silahkan berbondong-bondong, rapat semua manusia, semua jin. Bagaimana menandingi Al-Quran. Dari dulu di masa keemasan bahasa Arab di kalangan orang Arab ketika itu sampai sekarang dan sampai kapanpun mereka tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Ini adalah karakter di antara karakter-karakter yang ada pada mukjizat. Maka kalau kita melihat bahwa ada orang, wah subhanallah ya kan, nah, ada orang koma sekian bulan tiba-tiba dia apa istilahnya itu sembuh seketika misalnya. Orang kadang sebagian orang mengatakan wah terjadi mukjizat, ini mukjizat. Ya mukjizat sih, ya iya sih kita nggak mampu melakukannya. Tapi kalau dari segi istilah,
Dari segi istilah ini bukan disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, yang muncul dari seorang nabi, kemudian sesuai dan mendukung dakwah nabi tersebut, bukan malah melemahkannya. Kemudian yang terakhir adalah dia itu tidak bisa untuk ditandingi. Ini semuanya jika terkumpul maka perkara tersebut disebut dengan mukjizat. Gitu ya. Jadi bukan sembarang hal yang luar biasa, ajaib menurut kita, ini pasti mukjizat, mukjizat, mukjizat. Tidak. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang memenuhi 4 kriteria yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kembali kita menyebutkan atau bicara tentang mukjizat Isra dan juga Mi'raj. Jadi pada malam 27 Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika itu tidur di rumah salah satu bibi beliau yang bernama Ummu Hani di dekat Masjidil Haram di kota Mekkah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelah, ya, membuka atap dari rumahnya Ummu Hani. Membuka atap dari Ummu Hani. Atap ini dibuka oleh malaikat Jibril tanpa ada satupun, ya, tanpa ada satupun dari kerikil pasir ataupun debu yang mengenai muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, beliau datang membawa salah satu hewan yang diturunkan oleh Allah dari surga, hewan surga. Jadi hewan surga ini namanya buraq. Jadi kalau buraq itu diambil dari kata barq. Barq itu apa artinya? Barq itu artinya adalah kilat, ya kan? Dinamakan kilat kenapa? Karena memang dia itu sungguh luar biasa kecepatan dia untuk berjalan. Jadi satu langkahnya buraq ini adalah sejauh mata dia memandang. Jadi mata dia memandang sejauh apa, maka segitulah satu langkahnya dia. Subhanallah. Nggak heran kemudian kalau misalnya satu perjalanan pulang pergi dari Mekah ke Palestina, ke langit ketujuh, kemudian kembali lagi, itu terjadi dalam sepertiga malam saja. Subhanallah. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menaiki buraq bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian diminta singgah oleh malaikat Jibril di Madinah, diminta di situ untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian singgah lagi di Bukit Tursina, melakukan sholat 2 rakaat di situ. Lanjut lagi perjalanan, singgah di Bethlehem atau Baitul Laham, sholat di situ 2 rakaat. Kemudian barulah kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril kenapa beliau diminta untuk singgah dan sholat di tempat-tempat tersebut. Ternyata tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang penuh berkah. Di mana tempat pertama yaitu kota Yathrib, Thaibah, itu adalah tempat yang akan menjadi tempat hijrahmu wahai Muhammad di masa mendatang, dan memang itu menjadi kenyataan. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadi di saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah sebelum beliau hijrah, kurang lebih sekitar 3 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Bukit Tursina itu juga tempat yang penuh berkah, tempat yang akan menjadi yang dulunya pernah dijadikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai tempat beliau bermunajat kepada Allah dan mendengarkan kalam Allah yang merupakan sifat kalam Allah yang bukan berupa huruf, suara ataupun bahasa. Jadi beliau bertabarruk ngambil berkahnya Nabi Musa dengan cara sholat di tempat yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Musa. Beliau juga ternyata Bethlehem atau Baitul Laham yang ada di Palestina,
Itu juga merupakan tempat yang penuh berkah, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil berkah, ya, mengambil berkah tabarukan dengan tempat yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setiba beliau di kota di Palestina, di kota Kudus, di Baitul Maqdis, beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakannya bagaimana caranya? Dengan cara disambut oleh semua nabi, semua rasul, baik yang masih hidup seperti Nabi Isa dan Nabi Khidir, ataupun semua nabi yang sudah meninggal, dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai masa beliau. Semua nabi semuanya itu berkumpul di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, untuk kemudian menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat pertama, pembuka ayat surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari, lailan. Ini dijelaskan oleh para ulama, lailan di sini, lailan itu artinya malam, ya kan? Dijelaskan oleh para ulama sengaja, artinya tujuan di antara tujuan disebutkan kata lailan di sini ini untuk menunjukkan bahwasanya peristiwa ini terjadi hanya dalam satu malam dan bahkan tidak sampai apa istilahnya itu semalam suntuk, hanya sepertiga malam saja. Perjalanan ini dilaksanakan dari Masjidil Haram, finish di Masjidil Aqsa. Finish di Masjidil Aqsa. Yang mana kemudian di apa istilahnya itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini disebut dengan perjalanan Isra. Jadi Isra itu artinya berjalan atau diperjalankannya Nabi Muhammad di malam hari. Ini namanya Isra. Jadi finishnya Isra itu finish atau berakhirnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di Palestina. Ya. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat tersebut, alladzi barakna haulah, yang mana area-area tempat-tempat di sekitar Baitul Maqdis, yaitu tanah Syam, itu merupakan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil berkah. Ya, dalam perjalanan tersebut beliau tabarukan, ngambil berkah, ngalap berkah dari berkah-berkah nabi-nabi terdahulu. Ya. Dijelaskanlah di situ di akhir, tujuan dari Isra adalah linuriyahu min ayatina. Artinya tujuan dari Isra adalah agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, menampakkan menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara diperlihatkan kepada beliau sekian banyak keajaiban-keajaiban, sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di alam bawah ataupun yang ada di alam atas. Lihat saja dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam perjalanan Mi'raj, dalam Isra, beliau melihat dunia. Dunia ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seorang manusia perempuan yang sudah tua renta. Ini kemudian dijelaskan bahwasanya maksud dari ini semuanya adalah dunia ini memang menipu. Dunia ini menggoda.
Sebagaimana sebagian perempuan itu juga sukanya menggoda laki-laki, menjadikan laki tergoda sama dia dan seterusnya. Namun lihat, apakah pantas dunia ini untuk kita kepincut, terkesima, terpana, terpesona, kemudian mengejar dia, mengejar dunia ini seterusnya dan seterusnya. Ternyata tidak, karena memang dirupakan oleh Allah dalam wujud manusia, perempuan dan sudah tua. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini usia yang telah lampau, ini sudah lebih panjang daripada usia yang tersisa. Ya, usia yang telah berlalu sudah lebih panjang daripada usia yang tersisa. Artinya apa? Sebentar lagi dunia ini akan sirna. Sebentar lagi dunia ini akan punah, akan binasa. Maka untuk apa kemudian kita mengejar dunia? Yang lebih layak untuk kita kejar adalah kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga melihat sekian banyak tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, beliau melihat adanya orang yang kepalanya itu dikepruk dengan batu yang begitu besar sehingga hancur, kemudian kembali utuh lagi, dikepruk lagi hingga hancur, kemudian utuh lagi, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa ini adalah sebuah umpama orang yang selama mereka hidup di dunia bermalas-malasan, merasa berat kepalanya untuk melakukan sujud, merasa berat kepalanya untuk melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra juga beliau melihat atau mendapati tanda-tanda di antara tanda kekuasaan Allah, yang mana beliau mencium aroma yang begitu semerbak wangi yang menyebar dan tercium oleh beliau. Bau ini adalah bau wangi yang muncul dari makam Masyitoh, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Ya, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Fir'aun dan putrinya adalah orang yang tidak menyembah Allah, orang non-muslim, orang kafir. Hanya saja Masyitoh ini, tukang sisir putrinya Fir'aun ini, adalah orang yang muslim, orang yang taat, dan bahkan beliau menjadi orang yang salihah, dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi syahid. Beliau syahid beserta semua putra dan semua anak-anaknya. Ya, dari mulai anak yang paling besar sampai anak yang masih berada di gendongan dia, yang masih menyusu. Ini semuanya mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun dengan cara dimasak, ya, di kuali yang begitu panas mendidih, berisi air dan juga minyak. Subhanallah. Dimasak hidup-hidup, dimasak terlebih dahulu anaknya yang paling besar, bukan langsung Masyitohnya, bukan langsung tukang sisirnya ini. Kemudian dimasak hidup-hidup, kemudian anak yang kedua, anak yang lebih kecil, anak yang lebih kecil, dan seterusnya. Untuk kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggoyahkan imannya Masyitoh, untuk kemudian beriman kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun sebagaimana orang lainnya. Namun Masyitoh tidak gentar sedikit pun. Tidak gentar sedikit pun, hingga akhirnya anak yang paling kecil yang masih menyusu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, berpesan kepada ibunya untuk senantiasa bersabar, kemudian hingga kemudian Masyitoh rela untuk melepaskan putranya atau anaknya yang masih menyusu tersebut, untuk kemudian dimasukkan ke dalam kuali tersebut. Hingga akhirnya dia punya permintaan kepada Masyitoh,
kepada Firaun untuk mengumpulkan tulang belulang mereka bersama, kemudian dan dikuburkan di satu tempat yang sama. Jadi lihat nih kebengisan, ya, kebengisan, apa istilahnya itu ya, kekejaman Firaun. Firaun di samping dia tidak beriman kepada Allah, di samping dia itu mengaku sebagai Tuhan, dia juga orang yang sangat kejam, raja tega. Ini satu keluarga, ya, ibu beserta semua anaknya, bahkan yang paling kecil, ya, itu dimasak hidup-hidup, bukan dibunuh duluan, dimasak hidup-hidup. Subhanallah. Namun permintaannya itu dikabulkan oleh siapa? Firaun, la'anahullah. Kemudian dikuburkanlah tulang-tulang mereka itu di satu tempat yang sama. Nabi Muhammad SAW melihat atau mencium bau yang begitu harum ini dari yang berasal dari kuburan Masyidah, tukang sisir putri Raja Firaun. Ini adalah perjalanan Isra. Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya nyampe di Baitul Maqdis, nyampe di Masjidil Aqsa. Beliau di situ bertemu dengan semua nabi dan kemudian mereka memuliakan nabi, dan bahkan saking dimuliakannya nabi, ketika itu beliau dipersilahkan untuk melaksanakan sholat, mengimami, memimpin sholatnya semua nabi, ya. Beliau ketika itu memimpin sholat, makmumnya itu adalah semua nabi yang ada sebelum beliau. Subhanallah, subhanallah, saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau sholat, kemudian beliau diajak untuk keluar dari Masjidil Aqsa. Diajak keluar dari Masjidil Aqsa. Kemudian tanpa lagi menaiki hewan namanya buruk tadi, karena hewan buruknya sudah diikat di suatu tempat yang dulunya biasa digunakan oleh para nabi untuk mengikat hewan tunggangan para nabi. Disitulah Nabi mengikat buruknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diajak di suatu tempat, kemudian bersama malaikat Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah nama dari suatu tangga. Jadi Mi'raj itu artinya adalah alat untuk naik. Alat yang memudahkan seseorang untuk naik, ya, itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu semacam tangga yang mana salah satu anak tangganya itu tercipta dari emas, salah satunya lagi tercipta dari perak, kemudian tercipta dari emas, anak tangga atasnya dari perak, dan seterusnya, ya. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan kedua Mi'raj, ini menaiki Mi'raj tadi, menaiki tangga dari bumi, dari dekat Masjid Al-Aqsa sampai ke langit pertama, yang mana jaraknya antara bumi sampai langit pertama itu adalah sekitar 700 tahun perjalanan. Ya, orang hidup 700 tahun misalnya, dari awal sampai akhir dia jalan terus baru nyampe ke langit pertama. Subhanallah. Dan rupanya langit ini adalah benda padat, benda yang bisa disentuh tangan, dan bahkan langit itu adalah benda yang sangat kuat, sangat kokoh, lebih kuat, lebih kokoh daripada bumi, ya. Barakallahu fiik, 500 tahun perjalanan, ya. Jarak antara bumi dengan langit itu adalah 500 tahun perjalanan. Barakallahu fiik. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam nyampe di situ bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendapati ternyata langit itu ada pintunya, dijaga oleh malaikat. Malaikat Jibril meminta untuk dibukakan, ya, diminta dibukakan pintu langit. Ditanya, siapa tuh, ya kan? Gampangannya kalau orang Betawi lah. Jibril, waman ma'aka, siapa yang bersamamu itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad bu'itsa ilaihi, dan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diizinkan untuk naik ke langit pertama, ya kan? Ini komunikasi antara penjaga pintu langit dengan malaikat
Jibril. Nah, dijawab, iya, sudah diizinkan untuk naik ke langit pertama. Dibukakanlah pintu langit untuk malaikat Jibril dan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya terjadi untuk langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ke-7, ya. Yang mana perjalanan Mi'raj atau naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi Masjidil Aqsa, dari dekat Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 dan bahkan naik ke atas langit ke-7, ini tujuannya juga sama. Tujuannya itu sama dengan tujuan dari perjalanan Isra. Perjalanan Isra tadi apa tujuannya? Yaitu untuk memuliakan, untuk menunjukkan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara ditampakkan kepada beliau, diperlihatkan kepada beliau tanda-tanda di antara tanda-tanda kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi lalu apa? Emang apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau melakukan perjalanan Mi'raj? Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di perjalanan Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang sangat terkenal di antara kita, yaitu melihat Sidratul Muntaha. Apa sebenarnya Sidratul Muntaha ini? Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon sidr, ya. Pohon namanya pohon sidr. Kalau pohon sidr di dunia itu biasa dikenal dengan pohon bidara, ya kan? Pohon bidara. Allahu a'lam bagaimana bentuknya, namun namanya itu adalah nama pohon sidr, Sidratul Muntaha. Disebut demikian karena memang dia itu adalah pohon yang begitu besar, ya, begitu besar, pohon yang begitu tinggi, ya. Tadi kita jelaskan bahwa langit itu adalah benda padat. Maka Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang mana akarnya itu menancap kuat di langit ke-6, ya, di langit ke-6. Kemudian apa? Dahan-dahannya, ranting-rantingnya, dedaunannya, buah-buahnya itu menjulang tinggi, menembus sampai ke atas langit ke-7, ya, sampai ke atas langit ke-7, ya. Subhanallah, saking besarnya daunnya itu sampai apa istilahnya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ka'adzanil fiyalah, daunnya itu seukuran telinga gajah. Wa thimaruha kal qilal, dan buah-buahannya itu segede gentong, ya, gentong air, ya. Kalau qilalnya orang atau gentongnya orang Arab itu kurang lebih isinya 100 liter air, ya. Jadi gentong isinya 100 liter air, segitu buahnya itu. Saking besarnya. Subhanallah. Namun kalau kita melihat ada pohon misalnya di bumi, ya, di bumi kita mendapati ada pohon besar, kemudian tinggi, ya kan, itu identik dengan pohonnya itu adalah pohon yang angker, ya kan, pohon yang menakutkan dan segala macam. Kalau Sidratul Muntaha tidak. Sidratul Muntaha bukan pohon yang angker, bukan pohon yang menakutkan, melainkan Sidratul Muntaha ini adalah pohon yang begitu indah. Begitu indah. Kemudian saking indahnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Sidratul Muntaha ini dikerumuni, dikelilingi oleh kupu-kupu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Maka kata Rasulullah, tidak ada lagi satupun manusia dan bahkan tidak ada lagi satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu dengan kata-kata mendeskripsikan, menggambarkan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Saking indahnya, saking megahnya, saking besarnya, saking tingginya, saking luar biasanya pohon Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah, tidak bisa aku jelaskan kepada kalian, dan bukan hanya beliau saja, semua manusia, semua ciptaan Allah, tidak ada yang mampu untuk menjelaskan betapa indahnya Sidratul Muntaha. Ini adalah tanda di antara tanda kekuasaan Allah yang telah ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam
Mi'raj. Di malam Mi'raj. Dan hal inilah yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau berada di dekat Sidratul Muntaha, yang mana di Sidratul Muntaha ini di atasnya itu ada surga yang begitu kekal, yang kekal abadi. Kemudian dijelaskan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling agung. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Di antara tanda kekuasaan Allah yang ditampakkan kepada Nabi adalah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat Jibril, melihatnya dalam wujud, dalam rupa yang apa istilahnya itu, wujud asli beliau yang telah diciptakan oleh Allah dalam wujud tersebut. Ya, jadi wujud aslinya, bentuk aslinya, rupa aslinya malaikat Jibril itu ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seumur hidup beliau hanya 2 kali. Ya, seumur hidup beliau hanya 2 kali. Pertama, itu ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Ketika itu di kota Mekah, di suatu wilayah namanya Ajyad. Ya, di wilayah namanya Ajyad. Di sini malaikat Jibril meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menampakkanku kepadamu dalam wujud asliku, dalam rupa, dalam bentuk asliku. Nabi Muhammad kemudian berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril yang begitu besar. Begitu besar, mempunyai sayap. Sayapnya bukan hanya 2. Sayapnya itu 600 sayap ya. 600 sayap. Yang 600 ini sayapnya bukan 2 sayap tapi 600 bulu, bukan. 600 sayap. 600 sayap. Di antara 600 sayap ini yang dikepakkan, yang dibentangkan ketika itu oleh malaikat Jibril hanya 2 sayapnya. Ya, dari 2 sayapnya ini dibentangkan, ini sudah menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Saking besarnya, ya, saking besarnya ukuran bentuk malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW kaget, ya, terkejut, sampai kemudian Nabi Muhammad pingsan ketika itu. Nabi Muhammad pingsan, kemudian malaikat Jibril kemudian mengambil bentuk manusia laki-laki, namun tanpa alat kelamin laki-laki, karena memang malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tanpa alat kelamin laki-laki, tanpa kubul, tanpa dubur, tanpa alat, tanpa 2 jalur depan atau jalur belakang. Malaikat Jibril mengambil bentuk manusia laki-laki, kemudian Kemudian beliau memeluk Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai Nabi Muhammad itu siuman. Ya, saking besarnya malaikat Jibril sampai pingsan kayak gitu. Ini kali pertama. Kali kedua, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di mana? Di dekat Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud asli beliau, dalam bentuk asli beliau. Karena memang ketika di Mekah, ya, ketika di Mekah, malaikat Jibril tidak menampakkan dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya, tidak. Sampai ke Palestina juga dalam bentuk yang lainnya. Sehingga sampai kemudian di Sidratul Muntaha, disitulah Nabi Muhammad SAW beliau istilahnya itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk, dalam dalam bentuk, dalam wujud, dalam rupa asli beliau. Ya, subhanallah. Ini adalah tanda kekuasaan Allah, di mana Allah dengan kekuasaannya menciptakan makhluk, satu ciptaan yang begitu besar. Ya, hanya dengan mengepakkan, membentangkan 2 sayapnya, ufuk barat sampai ufuk timur semuanya tertutupi oleh besarnya ukuran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Namun di kali kedua ini Nabi Muhammad sudah tahu, ya kan, sudah tahu sebelumnya, jadi nggak kaget, ya, memang seperti itu. Jadi beliau di langit tidak pingsan. Subhanallah, subhanallah. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW naik ke atas Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu di langit ke-6 dan di langit ke-7, ya, di langit ke-6 dan langit ke-7. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan lagi. Kali ini tidak bersama malaikat Jibril. Kali ini tidak bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad naik sendiri, ya, ke suatu tempat. Di situ Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Nabi Muhammad bermunajat itu di tempat di dekat Allah. Tidak. Nabi Muhammad bermunajat di suatu tempat. Tempatnya ini adalah tempat Nabi Muhammad. Sedangkan Allah tidak berada di situ. Allah tidak berada di situ. Nabi Muhammad SAW di situ, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah dengan cara diperdengarkan kepada beliau, diperdengarkan oleh Allah kalam Allah yang merupakan sifat kalam dari zatnya, ya, sifat kalam Allah, sifat kalam yang bukan merupakan huruf, suara ataupun bahasa. Ya, kalau kita mendengar, Nabi Muhammad mendengar dengan telinga beliau. Namun kalau yang biasa kita dengar itu adalah suara, ya, yang kita dengar itu suara, pasti suara, yang kita dengar itu pasti suara. Subhanallah, kali itu Nabi Muhammad mendengar sesuatu yang bukan berupa suara, bukan huruf, dan juga bukan bahasa-bahasa tertentu, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, ya, tidak seperti lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu Al-Quran, tidak, ya, tidak seperti itu. Namun meskipun bukan berupa huruf, bukan suara, dan juga bukan bahasa, Nabi Muhammad bisa memahami dari kalam Allah Subhanahu wa taala sekian banyak makna. Sekian banyak makna. Di antara makna yang difahami oleh Rasulullah SAW dalam hati beliau dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan oleh Allah kepada beliau adalah perintah salat 50 kali sehari semalam, ya, 50 kali sehari semalam. Jadi peristiwa itu terjadi bagaimana? Dengan cara Nabi Muhammad naik ke suatu tempat yang suci, dikatakan suci karena memang tempat tersebut tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah barang sekalipun. Ya, tidak pernah Nabi Muhammad tidak pernah ada satupun makhluk yang bermaksiat kepada Allah di tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah di tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan kalam Allah tanpa Rasulullah melihat Allah. Karena memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah tidak akan memperdengarkan kalamnya kepada seorang hamba pun kecuali min wara'i hijab. Kecuali di balik tabir. Pasti ada hijabnya. Artinya apa? Kalau mendengar kalam Allah, maka tidak melihat zat Allah. Seperti itu. Jadi hanya mendengar kalam Allah saja tanpa Rasulullah SAW melihat zat Allah di saat itu. Ya, di saat itu, di saat mendengar kalam Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah, ya, tidak bersamaan. Ya, memang para ulama menjelaskan, sebagian sahabat menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad di malam Mi'raj itu melihat Allah, itu memang iya. Namun peristiwa itu tidak terjadi bersamaan. Ya, dalam satu saat Nabi Muhammad mendengar kalam Allah, di saat yang lain Nabi Muhammad melihat zat Allah. Jadi itu tidak bersamaan, namun dalam satu malam yang sama, yaitu malam Mi'raj. Jadi peristiwa atau perintah untuk melakukan sholat 5 waktu didahului oleh perintah sholat 50 kali sehari semalam. Dan ini wahyu ini itu didapatkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan cara Nabi Muhammad sowan, kata sebagian orang, ya kan, sowan atau pergi ke tempat Allah berada, karena memang Allah bukan suatu benda.
bukan suatu benda, bukan berada di suatu tempat, karena memang sesuatu yang berada di suatu tempat itu pasti benda. Benda itu apa maksudnya? Kalau sesuatu itu memenuhi suatu ruangan, berada di suatu tempat tertentu. Artinya apa? Untuk menempati suatu tempat berarti dia itu adalah sesuatu yang mempunyai ukuran. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Dengan ukuran inilah kemudian dia membutuhkan suatu tempat. Ya, dia pasti butuh pada suatu tempat karena memang dia itu ada ukurannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda, bukan sesuatu yang mempunyai ukurannya sekian misalnya. Bukan tidak mempunyai tingginya sekian misalnya. Tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan dengan benak pikiran kita. Tidak bisa dibayangkan dalam angan-angan dan khayalan kita. Allah Subhanahu wa taala mustahil dari ini semuanya. Maka kita juga bisa memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan melihat Allah di suatu tempat, di balik tabir, di balik itu ada satir, kemudian Nabi Muhammad melihat Allah di balik satir tersebut, kemudian Allah sambil melaksanakan sholat, ya kan, dengan ruku dan sujud segala macam sebagaimana kita sholat. Tidak, mustahil. Kalau dikatakan Allah melakukan sholat, ini sholat itu ngapain? Sholat itu apa? Sholat bukankah di situ ada sujudnya? Sujud itu artinya apa? Sujud artinya adalah merendahkan diri serendah-rendahnya hingga kemudian apa? Anggota badan yang paling dimuliakan yaitu kening kepala seseorang itu diletakkan di tempatnya kaki. Ini namanya sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini namanya sujud. Kalau sujud berarti merendahkan diri. Ini kalau misalnya orang mengatakan bahwa Allah melakukan sholat dengan ruku' dan juga sujud. Artinya apa? Ini sebenarnya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan ataukah hamba. Dia itu Tuhan ataukah hamba. Kalau Tuhan, ngapain dia merendahkan dirinya? Kepada siapa dia merendahkan dirinya? Makanya kita mengatakan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mustahil, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Allah Subhanahu wa taala mustahil dari ini semuanya. Ya. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan juga Mi'raj bukan dengan tujuan agar Nabi naik ke tempat Allah berada, naik ke naik di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit atau di langit dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang tidak berdasar. Lihat saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hal terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepada sahabat, wahai para sahabat, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Janganlah kalian agungkan diriku, janganlah kalian menjadikanku lebih utama daripada Nabi Yunus. Apa maksudnya? Kita kan tahu semuanya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling agung, yang paling mulia, lebih agung dari semua nabi yang ada, ya, termasuk Nabi Yunus. Namun dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi lebih daripada Nabi Yunus. Dalam konteks apa maksudnya ini? Konteksnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan oleh Allah ke atas langit ketujuh, ini tidak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Yunus yang ketika itu dilemparkan oleh kaumnya ke laut, kemudian ditelan oleh ikan yang begitu besar, dibawa oleh ikan tersebut ke dasar lautan, ya, dalam kondisi dalam dua tempat yang jauh berbeda. Yang satunya itu berada di bumi dan di dasar lautan, dan Nabi Muhammad SAW berada di atas langit. Dalam kondisi seperti ini, konteks inilah maksud beliau. Dalam konteks ini Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian yakini bahwasanya ketika aku berada di atas langit ketujuh itu lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus yang dikirim oleh Allah ke dasar lautan. Jangan.
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di langit. Menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di suatu tempat. Sebab jika memang Allah Subhanahu wa taala, seandainya memang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maka tentulah Nabi Muhammad lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus, ya kan? Tapi Nabi Muhammad menyatakan tidak, tidak. Nabi Muhammad ketika beliau berada di atas langit dan Nabi Yunus berada di bawah lautan, ini tidak lebih dekat kepada Allah dan tidak lebih jauh dengan posisi, dengan jarak. Karena memang sesuatu yang berada di suatu tempat, mempunyai posisi tertentu, berada di jarak tertentu, ini adalah sesuatu yang mempunyai tempat, sesuatu yang berupa benda, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan benda, tidak mempunyai ukuran. Sekali lagi saya tekankan, tujuan Isra dan juga Mi'raj bukan agar Allah menaikkan Nabi Muhammad untuk kemudian mempertemukan Nabi Muhammad dengan Allah di suatu tempat di atas langit ketujuh, bukan. Bukan agar bertemu dengan Allah di suatu tempat di atas langit ketujuh di mana Allah berada, tidak. Namun sekali lagi tujuan dari Isra dan juga Mi'raj adalah untuk memuliakan Nabi, untuk mengagungkan Nabi dengan cara ditampakkan kepada beliau di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, baik tanda-tanda yang ada di bumi, di alam bawah, ataupun tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah di atas langit, yaitu di alam atas. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita yakini, untuk kita camkan bersama-sama, untuk kita tanamkan di hati kita, dan kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang-orang yang lain, orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, termasuk diantaranya itu adalah istri kita, dan seterusnya. Ya, karena banyak orang menjelaskan perkara ini, peristiwa ini dengan penjelasan yang tidak sesuai. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Saya harap juga tidak ada karena ini cuma cerita doang. Masya Allah. Silakan. Sidratul Muntaha itu pohon. Nah, barakallahu fikum. Yang lain, silakan. Baik, jika tidak ada, maka insya Allah akan kita akhiri sampai di sini. Jadi kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita iman yang sempurna. Dengan penjelasan ini tadi menambah keimanan kita, menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kekuasaannya telah memperjalankan seorang manusia ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa hanya sepertiga malam ya, untuk kembali lagi ke Mekah. Belum lagi ada perjalanan naik ke atas langit ketujuh. Ke atas langit ketujuh, kembali lagi ke Mekah hanya dalam sepertiga malam saja. Lihat kalau misalnya ada orang melakukan perjalanan sekarang dengan pesawat misalnya dari Mekah sampai ke Palestina, ya itu belum itu butuh pakai pesawat saja, itu butuh berapa jam, itu butuh berapa jam, belum kemudian boardingnya, kemudian check-innya dan segala macam, lama, ya kan, lama. Pakai pesawat saja sekarang nggak bisa itu untuk melakukannya dalam sepertiga malam saja, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau pakai pesawat ya oke, ya kan. Namun kita bilang tadi itu bukan menggunakan teknologi-teknologi tertentu, melainkan dengan murni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini semuanya memang tujuannya adalah untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW di saat-saat di mana beliau mulai berdakwah itu, ya istilah kata kasarannya berdakwah secara mandiri. Kenapa demikian? Maksudnya karena memang ketika itu beliau berdakwah itu ada setidaknya 2 orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah, yang senantiasa mengayomi, mendukung dakwah Nabi, yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Khadijah meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dalam kondisi Muslim, dan juga Abu Thalib juga meninggal di Mekah, ya kan.
meskipun dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi Muhammad SAW sudah berupaya untuk membujuk, merayu, apa istilahnya ya, bujuk rayu kayak gimana gitu kan. Ya, istilahnya menawarkan dengan sangat sopan, dengan sangat santun kepada Abu Thalib agar dia mau menerima dakwah Nabi. Sebenarnya Abu Thalib itu mau menerima dakwah Nabi, hanya saja dia nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah kesalahan terbesar bagi dia. Ya, akhirnya dia meninggal dalam kondisi non Muslim. Jadi meskipun dia non Muslim, dia senantiasa mau mengayomi, apa istilahnya, memfasilitasi dakwah Nabi. Namun setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Tidak ada Khadijah, tidak ada Abu Thalib. Akhirnya di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat ini. Artinya seberat apapun cobaan kita, ya mungkin ini di antara apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Seberat apapun cobaan kita di dunia, kalau kita mau bersabar, tabah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertolongan dari Allah pasti akan datang. Insyaallah. Inna ma'al usri yusra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, istiqomah terutama dalam keimanan kita hingga kita meninggal dalam kondisi beriman dengan keimanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan tahlil, shalawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.